Baik, di contoh 2 ini kita lihat, rangkaian yang hampir sama dengan contoh satu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 komponen juga. Nah, di sini yang berbeda sepertinya hanya di konverternya ya, yang lainnya oh ini paretenya jadi even di sini ya. Kemudian sambungannya kayaknya masih sama ya, tidak ada yang diubah. Jadi ada sedikit perubahan di konverter dan di varieté generatornya. Nah, tentunya sedikit banyak ini berpengaruh ya ke jawaban secara keseluruhan. Baik, nah kita coba, eee, lihat ya satu persatu. Di bagian konverter ini bilangannya sekarang 8421 ke 2421. Nah, 8421 kita tadi sudah tahu ini biner biasa. Bobotnya 8421 diubah menjadi bilangan yang bobotnya 2421. Nah, kemudian kita coba lihat di, eee, tabelnya ya. Tabelnya ini inputnya. Inputnya adalah bilangan biner biasa ini ya, kemudian diubah ke 2421. Seperti tadi di bagian satu yang sudah kita, bahas bahwa untuk bilangan 2421 ini 5 bilangan teratas, 5 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Itu bit paling kirinya pasti 0. Kemudian untuk 5 bagian bawah, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, bagian kirinya pasti 1. Sehingga untuk baris pertama ini, kita tahu ini 0010 nilai desimalnya berapa? 2, ya. 2 itu masuk 5 bilangan atas, maka bit kirinya pasti 0 di sini. Nah, 3 bit sisanya kita mainkan, sehingga totalnya jadi 2, sesuai dengan input, desimalnya 2. Berarti kita akan berikan 1 di bobot 2 dan sisanya adalah 0. Kebetulan ini nilainya sama ya, 8421 dan 2421 kebetulan sama ini. Baris kedua ini 100 ini desimalnya 8. Nah, kalau 8 maka ini masuk, 5 bilangan bagian bawah sehingga bit paling kirinya adalah 1. Paling kiri di bilangan 2421 itu bobotnya 2. Kita sudah punya nilai 2, targetnya berapa? 8. Berarti kita butuh 6 lagi. Masih ada 3 digit, bobotnya 421, maka supaya totalnya 8, yang 4-nya kita kasih 1, yang 2-nya kita kasih 1. Ini totalnya adalah 8 ya, yang sisanya kita kasih 0. Jadi 100 biner biasa di 2421 binernya menjadi seperti ini ya, 1110. Kemudian baris ketiga ini 1. Nah, ini gampang ya. Ini kayaknya sama nilainya ya dengan biner biasa. Nah, seperti ini. Kemudian 4, ini masih sama juga ya. Jadi kalau 8421 dan 2421, bilangan 0 sampai 4 itu sama seperti biner biasa. Jadi ini pasti hasilnya 0, 1, 0, 0. Ya. Jadi yang berbeda nanti kalau 5, 6, 7, 8, 9. Ini konverter bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Biasa saja ini. Kemudian yang kedua kita coba encoder ya. Nah, ini inputnya sama enggak? Kalau sama berarti sama seperti tadi. 00, 10, terakhir 0100. Coba kita lihat contoh 1. Sama ya inputnya ya? Wah, ini enggak terlalu menarik ya, inputnya sama nih. Jadi ini jawabannya udah sama seperti tadi ya. Kita udah bahas di bagian satu tadi, yang encoder ini kan. Inputnya sama kebetulan. Tapi nggak apa-apa, kita coba isikan lagi ya sambil latihan. Coba ini, baris pertama ini, output encodernya berapa?
tanpa melihat jawaban yang sebelumnya? Apa? Jawabannya berapa? Yang sudah paham harusnya bisa jawab nih. Berapa jawabannya? Gimana caranya? 01. Berapa? 01. 01 ya? Yang lain sepakat? Ya, betul ya. Yang kedua berapa? 11. Iya, betul. Yang ketiga? 00. 00. Oke. Yang terakhir? 10. 10. 10. Oke. Yang lain paham? Atau masih bertanya-tanya? Wajib ya, wajib paham. Jadi nggak perlu dihafalkan, hanya melihat. Apa yang dilihat di sini? Indeksnya ini ya. Angkanya berapa? Diubah ke desimal sini. Selesai. Encoder sudah. Ini sudah converter, encoder sudah. Sekarang coba multiplexer ya. Nah, multiplexer ini M inputnya, ini tinggal kopas saja dari output converter ya. Nah, ini inputnya ini M. Ini kita salin aja dari output converter. Ini kan konverternya ya. Tapi harap selalu dicek kembali ya, apakah indeksnya sama. Misalnya ini M3, apakah di M3, M2, apakah di M2. Itu yang harus dicek, dipastikan ya. Jangan langsung kopas. Ini dipastikan. Ini kebetulan ini sama ya, 3 ke 3, 2 ke 2, 1 ke 1, 0 ke 0. Hati-hati nanti kalau di soal tugas bisa jadi udah diubah ya. Jangan dihafalin selalu sama ya. Bisa aja sambungannya udah diubah di situ. Hati-hati. Nah, kebetulan di contoh ini masih sama. Jadi kita bisa kopas saja inputnya ini dari output converter. Kemudian S1 ya. S1 itu kalau dari rangkaiannya kita lihat S1 sama dengan D1 ya. Output di encoder, S0 juga D0. Kebetulan ini sama nih, 1 1 0 0. Hati-hati nanti kalau ada soal yang lain belum tentu sama. Jadi ini juga tinggal kita salin aja. Oke. Nah, sudah. Inputnya sudah ada, selektornya sudah ada. Yang perlu kita pikirkan tinggal output dari multiplexer. Yang perlu dilihat adalah selektornya. Ya, ini selektornya 01. Maka yang akan terhubung ke YM berapa? Ini ada 4 nih. M0, M1, M2, M3. Yang terhubung ke YM berapa? M1. Ya, M1. M1 nilainya berapa? 1. 1. Maka Y-nya 1. Garis kedua, M berapa? Berapa? M3, Pak. M3. Berapa nilainya? 1. 1 lagi. Baris ketiga, M. M0. M0 nilainya? 1. Kebetulan sama ya. Baris keempat, M berapa? M2. M2 ya. Nilainya berapa? 1. 1. Nah, kebetulan ini output dari multiplexer 1 semua ya, untuk 4 buah input yang diberikan. Ini kebetulan aja ya, belum tentu selalu sama seperti ini. Oke. Jadi sudah 3 komponen ya kita pelajari, input dan outputnya. Sekarang kita coba masuk yang shifter. Input shifter ini sama dengan output converter ya, sama dengan M tadi juga. Maka di shifter ini, I-nya ini ya, kita bisa kopikan dari yang ini, Q. Atau kopikan dari yang M ini juga sama ya, dari sini. Kemudian R-nya ini sama dengan nilai dari D1. Kemudian D-nya ini sama dengan D0 ya. R-nya dari D1, output dari encoder ini ya, ini. Ini jadi input R,
kemudian yang di nolnya ini jadi di sini ya. Nah, di soal F-nya kalau nggak salah masih 0 juga ya, ini 0 juga, jadi sama dengan contoh 1 tadi. Jadi F-nya ini 0 semua. Kemudian untuk A1 ini kebalikan dari D1 ya, atau sama dengan kebalikan dari R ya. Karena D1 dan R kan sama. Jadi A1 kebalikan dari R, A0-nya kebalikan dari D. Jadi A1 ini dari R ini kita balik. Berarti ini adalah 1, 0, 1, 0, kemudian yang A0-nya kebalikan dari D ya. Berarti ini 0, 0, 1, 1. Nah, sudah lengkap untuk input shifter. Ini inputnya, ini kontrolnya. Nah, sekarang kita pikirkan outputnya, yang S ini, S0 sampai S3. Oke, seperti tadi yang kita lihat pertama tentunya yang A-nya dulu ya. Kebetulan ini masih sama ya, A-nya 0. Sehingga otomatis outputnya ini sama dengan input. Ya, tidak pengaruh dengan kontrol yang lainnya. Kalau A-nya 0 ya udah pasti input sama dengan output. Oke, kemudian kita lihat baris pertama nih. Nah, satu persatu kita telusuri. R-nya 0 berarti operasinya apa? Putar apa? Geser? Geser, Pak. Geser ya. Kemudian arahnya D-nya 1 ke arah mana? Geser ke mana? Ke kanan. Ke kanan. Berapa kali? Geser ke kanannya berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Nah, tempat yang 2. kosongnya di sini 0. Nah, kita coba pegang ini, satu ini ya. Gesernya ke kanan 2 kali. Geser pertama di sini, geser kedua udah kebuang. Sehingga hasilnya di sini pasti 0 semua. Itu ya. Oke, baris ketiga. Ini R-nya 0 ya, putar ya. Nah, sekarang D-nya 1 berarti ke arah mana? Kiri. Kiri. Nah, berapa banyak? 3. 3 kali. Nah, kita coba pegang yang satu ini ya. Geser pertama, satunya di sini. Geser kedua di sini. Geser ketiga di sini. Nah, berarti satunya di ujung kiri ya. 1, 0, 0, 0. Nih, outputnya ini. Yang baris keempat, R-nya 1 berarti operasinya apa? R1 operasinya. Geser, putar. Putar, Pak. Putar. Arahnya D-nya 0. Ke arah mana? Kiri. Kiri. Berapa kali? Sekali. Sekali ya. Jadi geser, putar ke kiri 1 kali. Nah, kita pegang yang satu di sini. Kalau ke kiri berarti akan pindah ke sini. Oke. Yang 0 di kiri ini akan pindah di paling kanan. Sehingga hasilnya adalah di 1, 0, 0, 0. Nah, ini output dari shifter ya. Sudah lengkap. Mudah ya. Oke, shifter sudah. Kemudian di sebelahnya ini ada parite. Generator parite event ya, genap berarti. Nah, sekarang ini inputnya yang dimasuk ke generator paritas. Sekarang event parity ya, paritas genap. Maka baris pertama output dari generator paritasnya berapa? 0 atau 1? Ini inputnya. Maka outputnya berapa outputnya? 1. 1? Semua setuju? Semua setuju? Outputnya 1? Atau ada yang tidak?
Hati-hati ya. Ini kelihatannya gampang, tapi pengalaman selama ini banyak yang ketukar-tukar ya. Banyak yang salah jadinya. Oke. Ini betul apa salah? Generator paritas genap. Event itu genap ya. Maka targetnya adalah total bit 1 dari bit data input dan bit paritas itu jadi genap. Nah, kalau kita lihat ini data inputnya bit 1-nya nggak ada atau 0, 0 itu genap. Sudah genap, ya ini nggak perlu di generate 1 ya. Kalau 1 malah jadi ganjil. Gitu ya. Yang bawahnya berapa outputnya? 1 bukan, Pak? 1 ya. Kenapa 1? Karena ganjil, Pak. Ya, jadi data inputnya ini ada 3 buah satunya ya. Kan masih ganjil kan. Supaya jadi genap, ya tambahin 1 ya. Jadi 4 buah bit 1-nya genap. Oke. Baris ketiga. Ini outputnya 0 atau 1? 1. 1. Betul ya. Jadi genap sekarang ya. 1 di sini, 1 di sini. Yang bawah? 1, Pak. Ya, sama dengan di atasnya. Oke, generator paritas tadi ada yang masih sempat salah ya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk generator paritas? Kelihatan sederhana tapi suka ada yang ketukar. Baik, kalau nggak ada, berikutnya adalah decoder. Nah, ini decodernya. Decoder itu D0 dari output generator paritas. Kalau tadi salah, otomatis nanti jadi salah di sini ya. Kemudian D1 dari output multiplexer. Nah, D1 ini output dari multiplexer. Yang ini ya, yang satu semua ini. Kemudian yang D0 tadi jadi dari generator paritas dari sini ya. Nah, ini input dari decoder. Nah, sekarang outputnya, ini decodernya kebalikan dari encoder ini ya. Kalau encoder, bit 1 yang hanya 1 itu di input. Kalau decoder, berarti yang hanya 1 itu di outputnya. Nah, sekarang baris pertama ini, berapa yang bernilai 1? Berapa? Ada pendapat? E2. E2. E2-nya ini 1. Oke, apakah ada pendapat lain? Atau sama? Kenapa di E2? Apa penjelasannya? Karena kita lihat 1, 0 di input ini akan sesuai dengan indeks dari outputnya. Kalau ini 1, 0, kita lihat yang indeks 2 ya, karena 1, 0 nilainya kan 2 kan. Nah, maka yang E2-nya itu bernilai 1. Oke, baris kedua, E berapa? Yang bernilai 1, E berapa? Inputnya 1, 1. E3, Pak. E3 ya, ini. Terus baris ketiga, E berapa? Sama E3. Sama. Baris keempat juga sama ya. Nah, berarti sisanya adalah 0 ya. Decoder sudah. Nah, ini sudah. Sekarang parallel adder. Ya. Ini inputnya A itu dari E3, E2 ya. E3, E2 yang ini jadi A ini. Kemudian yang B. Hati-hati selalu lihat di gambarnya ya. Ini kebetulan seperti ini. Nanti kalau ini ditukar,
B-nya di sini, A-nya di sini udah beda lagi ya, hati-hati. Nah, kebetulan di sini B-nya itu berasal dari E1 dan E0. Ini E1 dan E0 ini menjadi input B. Kemudian dari E-nya di contoh ini selalu 1. Nah, ini bisa aja. Dari E-nya misalnya berasal dari sini. Misal ya. Kalau disambungkan dari sini ya. Nah, bisa jadi kan? Nah, nilainya nanti bisa jadi berubah-ubah, tidak selalu 1. Kebetulan di contoh ini 1 ya. Jadi E-nya 1. Nah, sudah lengkap ini. Carry E-nya ini, kedua bilangan ini A dan B di sini. Kemudian kita jumlahkan. Penjumlahan biner biasa. Nah, di sini berarti 1 dijumlahkan dengan 1 ya. Sama dengan 2. Hasilnya adalah di H0 dan H1. 2 itu binernya 1, 0. Karena nggak terjadi limpahan bit, maka carry out-nya 0. Bilangan kedua ini 1 sama 2. Hasilnya 3. 3 binernya 1, 1. Tidak terjadi limpahan bit. Baris 3, 1 sama 2. Sama ya. Ini 3 baris ini sama semua nih bilangannya. Jadi ini adalah ya, kita bisa salin dari sini. Ini jawabannya ya, parallel adder. Dan terakhir komparator. Komparator ini kita lihat X0 itu H0, Y1, H1. Ya, kita salin dulu X0 dari H0. X0 dari H0 ya. Berikutnya H1 ke Y1. Y1 dari H1. Oke, kemudian Y0 itu berasal dari carry out. Y0 dari carry out. Ini carry out. Ini masuk ke Y0. Nah, yang belum nih X1 ya. X1 ini berasal dari XOR dari H0 dan carry out. Nah, kita lihat ya. H0 dan carry out. Ini H0, ini carry out. Ini di XOR-kan. Masih ingat? XOR menghasilkan input 1 jika apa? Keduanya bernilai tidak sama. Ya, jika inputnya beda. Nah, ini inputnya, H0 dan carry out ya. Maka yang baris pertama ini, X1-nya nilainya 0 apa 1? Inputnya 0 dan 0, maka X1-nya nilainya kedua bilangan sama ya. Maka output dari XOR adalah 0. Nah, yang 3 baris berikutnya ini beda. Makanya di sini 1 ya. Oke, sudah lengkap sekarang input untuk komparator. Dua buah bilangan, X ya, dan Y. Nah, sekarang kita lihat baris pertama ini 0 dengan 2. Maka yang bernilai 1 adalah X lebih kecil dari Y. Sini ya. Nah, kemudian baris kedua, 1 dengan 1, 0. X-nya lebih besar, maka yang sini nilainya 1. Yang baris 2, baris 3 dan 4 sama ya, nilainya sama, jadi ini sama seperti ini. Nah, sisanya berarti ini 0, ini 0. Oke, sudah lengkap ya, seluruh tabel kita isi. Nah, kalau kalian nanti sudah ngisi, jangan lupa dicek lagi dari awal. Salah satu bit ini merembet ya, sampai ujung akhir bisa saja berubah. Jadi butuh ketelitian dan kehati-hatian. Oke, itu contoh kedua ya. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Atau sudah semakin jelas? Oke, tentunya semakin jelas ya. Oke, jadi untuk materi ini nanti tugasnya adalah tugas T11 ya. Bobotnya tadi kita lihat 5% juga. Oke, sebelum diakhiri, silahkan jika ada yang mau bertanya.